البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله ta'ala. Masih itu ya, membahas rangkaian ayat tentang firman Allah Ta'ala, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Maka apabila trompet itu telah ditiup, sebagian orang mengatakan sangkakala, tak masalah. Ini sekedar apa, pengagungan, karena trompet jelas bukan sembarang trompet. Maka tidak ada lagi nasab di antara mereka pada hari itu, dan mereka tidak saling bertanya atau tidak saling meminta. Baik. Di sini setelah Allah Ta'ala menjelaskan dalam rangkaian itu kedurhakaan orang-orang yang durhaka, kemudian setelah datang kematian baru mereka menyesal, minta dikembalikan lagi. Ternyata mereka diancam dengan azab di hari di alam kuburnya itu sampai dibangkitkannya mereka. Lalu Allah menyebutkan tentang masalah pembangkitan. Ini nafakh di sini adalah an-nafkhatus tsaniyah, tiupan kedua. Menurut pendapat jumhur, apabila trompet telah ditiup pada kali yang kedua, fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi nasab di antara mereka, yaitu semuanya akan lari satu sama lain. Lalu Imam Ibnu Katsir menyebutkan ayat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, yaitu pada hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dan seterusnya itu, dan dari istri dan anaknya. Setiap orang sudah memiliki kesibukan yang mencukupi dia, tidak sempat lagi membantu anak istri, tidak lagi sempat membantu ayah dan ibu, dan yang seterusnya. Tidak ada lagi hubungan nasab dalam situasi yang seperti itu. Baik. Yang lebih parah adalah apa? Yawadul mujrimu law yaftadi bi'adzabi yawma idzin bibani. Ini lebih mengerikan lagi. Orang-orang yang jahat, mereka ingin sekali untuk menebus diri mereka dari siksaan di hari itu dengan anaknya. Demikian pula dari apa? Ibu dan ayah, dengan ibu dan ayah, dengan anak dan istrinya, dengan keluarga yang menaunginya, bahkan dengan seluruh yang di bumi, lalu dia sendiri selamat. Baik. Saking dahsyatnya situasi waktu itu, bahkan ingin semua yang di bumi habiskan sekalian, yang penting saya selamat, saya ditebus oleh mereka. Saking mengerikannya siksaan pada waktu itu. Nah, disinilah tahu kita bahwasanya hayalan orang-orang yang suka berhayal itu, yang biasanya para, kata orang Arab, fannanun, para apa istilahnya itu, para artis-artis itu, kita sehidup semati walaupun di neraka kita akan cinta sejati, itu hayal aja. Setelah di neraka jangan harap engkau masih cinta sama dia, yang ada adalah saling melaknat, saling mengutuk, dan seterusnya. Baik. Kemudian ada yang bahkan ada yang sampai mengatakan, saya di neraka nggak apa-apa, yang penting dengan Madonna. Memangnya Madonna di neraka masih cantik. Yang ada adalah kalihun, yaitu semuanya cacat. Na'udzubillah, mengerikan. Baik. Nazza'atul lisyawa, nazza'atul lisyawa. Api neraka itu akan mencabut kulit-kulit dan daging yang ada di kepala. Gimana masih cinta dengan orang yang wajahnya sudah sangat mengerikan macam itu? Tak ada itu. Kenapa? Karena kecintaan mereka kepada orang kafir, kecintaan fisikal, bukan kecintaan hati. Berarti kalau fisikal sudah cacat, jangan harap masih cinta. Bukan kecintaan sesama mukmin. Intinya adalah di masa itu tidak ada lagi hubungan nasab satu sama lain, saling melarikan diri. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala di dalam akhir-akhir ayat Ar-Rum, yaitu apa? Wala mauludun walidun an waladih, yaitu anak tidak mampu melindungi ayahnya, demikian pula ayah tidak mampu melindungi anaknya, dan seterusnya. Wala yatasaalun, mereka tidak saling bertanya. Sebagaimana dalam riwayat yang banyak, masing-masing nabi akan mengatakan nafsi, 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 saya sibuk mengurus diri saya sendiri. Hadis muttafaqun alaih. Padahal para nabi, mereka sendiri sibuk mengurus diri sendiri karena saking dahsyatnya kemurkaan Allah di hari itu. Baru nanti setelah semuanya selamat, sudah masuk ke surga, baru mereka akan mengingat tentang
saudaranya, tentang ayah ibunya, tentang anak-anaknya, tentang teman-temannya, untuk mulai memberi syafaat setelah diri sendiri selamat. Adapun sebelum itu, maka mereka tidak akan ingat nasab satu sama lain. Baik. Kemudian wala yatasaalun, tidak saling bertanya. Walaupun apa? Ada pembahasan panjang, yaitu orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan Al-Qur'an itu mengalami ittirab, mengalami kegoncangan. Buktinya apa? Di dalam ayat ini dan semisalnya tidak ada hubungan nasab, tidak ada saling bertanya. Namun dalam ayat yang lain ternyata mereka saling bertanya. Satu sama lain akan mengatakan apa? Bicara pada teman yang lain, apa itu ma labisna ghaira sa'ah. Yang lain sampai menanyakan berapa lama kita tinggal di bumi. Kemudian yang lain mengatakan kita 10 hari. Kemudian orang mukmin mengatakan kalian tinggal di bumi sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam kitabnya. Yaitu mereka akan saling bertanya, saling menjawab, dan seterusnya. Berarti Quran itu goncang. Maka ini dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab Ar-Raddu ala Zanadiqah wal Jahmiyah, bahwasanya hari kiamat itu panjang sekali. Seharinya aja 1000 tahun. Untuk orang kafir seharinya 50.000 tahun. Maka boleh jadi dalam sekian ribu tahun memang tidak saling bertanya. Setelah itu lama-lama, ketika lama menunggu di padang mahsyar, menunggu masa pemeriksaan, mulai juga mereka saling bertanya. Jadi ini tidak saling bertentangan ayat itu. Orang kalau 10 tahun saling diam, istilahnya adalah tidak saling bertanya. Bagaimana kalau beribu-ribu tahun mereka diam? Maka boleh dikatakan memang tidak saling bertanya. Namun mungkin ribuan tahun setelah itu mereka bertanya lagi, dan itu masih di hari yang sama, masih di padang mahsyar. Na'udzubillah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan keputusan. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa timbangan kebaikannya itu berat, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalamnya ada makna apa? Yaitu mawazinuhul hasanah, timbangan kebaikannya. Namun kenapa tidak disebut? Disebut secara mutlak saja. Ayat yang berikutnya masalah khaffat mawazinuh, yaitu timbangannya ringan. Maksudnya adalah timbangan kebaikannya ringan, karena memang timbangan yang sebenar adalah timbangan kebaikan. Timbangan keburukan saking buruknya tidak layak untuk disebut dan diperbincangkan. Makanya ini langsung timbangannya berat, maksudnya adalah timbangan kebaikan. Karena kebaikan itulah yang layak untuk diperhitungkan. Yang buruk, saking buruknya sampai tidak disebut dan tidak dibahas oleh Allah. Yang dibahas adalah kebaikan, yaitu kebaikannya ringan, maka dia rugi. Di sini ayat ini, barang siapa timbangan kebaikannya itu berat. Timbangan itu ada satu atau banyak? Yang dirojihkan oleh jumhur adalah timbangan itu satu saja. Namun kenapa dikatakan mawazinuhu, yaitu binisbati lil mauzunat, dilihat dari yang ditimbang. Yaitu apa? Ditimbang dulu amalan sholatnya. Kalau sempurna, maka yang lain dianggap sempurna. Kalau kurang, maka dilihat apakah dia punya sholat-sholat sunnah atau tidak. Setelah selesai, kemudian yang dibahas kedua, sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud itu, yang kedua adalah masalah zakat. Zakatnya bagus tidak? Kalau bagus, dia selamat. Kalau tidak bagus, lihat apakah ada sedekah-sedekah mustahabah yang dia miliki. Setelah itu timbangan yang berikutnya dan berikutnya. Maka manakala yang ditimbang itu banyak, maka digunakan ungkapan mawazin. Walaupun timbangannya alatnya satu aja. Ini pendapat jumhur dan itu yang lebih dekat. Maka barang siapa timbangan kebaikannya, timbangan-timbangan kebaikannya itu berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang yang benar-benar beruntung. Al-muflihun, alnya adalah istighraqiyah li kamalil jins. Saking sempurnanya keberuntungan mereka, seakan-akan yang lain memang tidak beruntung. Makanya dikatakan pakai al di sini. Khabarnya adalah apa itu? Lil hasr, pakai pembatasan. Karena yang lain hakikatnya tidak beruntung. Inilah keberuntungan yang hakiki. Al-muflih adalah al-faiz bil matlub wal wanaji minal marhub, sebagaimana diisyaratkan makna itu oleh Syekhul Islam. Jadi muflih itu memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang yang berjaya mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari apa yang dikhawatirkan. Berarti apa? Masuk surga dan selamat dari neraka.
Yang setelahnya, ini gabung jadi satu sih ya. Kita lanjutkan. Wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Dan barang siapa ringan timbangan-timbangan kebaikannya itu, ringan dalam artian berarti apa? Kalah dibandingkan dengan keburukannya, maka mereka itulah orang yang kehilangan diri mereka. Khasiru maksudnya adalah dha'u, yaitu hilang diri mereka. Asal dari khusran adalah rugi. Namun apa makna khasiru anfusahum? Kehilangan diri mereka, yaitu setiap orang mereka memiliki dua tempat tinggal, satu di surga dan satu di neraka. Baik, ketika mereka itu tiket untuk masuk surga tidak cukup, maka hilanglah mereka dari tempat tinggal itu. Maka dikatakan kehilangan diri mereka. Harusnya mereka masuk ke dalam surga karena ada kuota di situ, ada jatah, ada bagian, sudah ada rumah setiap orang itu. Namun ketika justru masuk neraka, maka mereka tidak muncul di rumah mereka di surga, lalu diwarisi oleh kaum mukminin. Maka dikatakan yaumut taghabun, yaitu apa? Ketertipuan. Harusnya masuk situ tak jadi masuk, akhirnya diambil orang lain. Kenapa? Karena engkau lebih condong kepada rumahmu yang di neraka. Na'udzubillah. Maka dikatakan khosiru, yaitu kehilangan. Ternyata tempatnya di mana? Kalau di surga tidak nampak, hilang di dunia, di surga tidak ada. Fi jahannama khalidun. Mereka kekal di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Tentunya ini adalah untuk orang kafir. Jadi khafat mawazinuhu, yaitu yang sampai tingkat kafir. Berarti apa? Amalannya gugur sampai tidak ada amalan kebaikan di situ. Maka mereka itulah yang kekal di dalam jahannam. Walaupun ayat ini bicara tentang orang-orang yang kekal di dalam neraka jahanam, namun di sini ada peringatan kepada mukminin, jangan mengikuti jejak mereka, orang-orang kafir tadi. Karena barang man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk dari mereka. Walaupun tidak kekal, tapi kalau masuk neraka, naudzubillah, walaupun hanya sesaat saja, siapa yang mampu bertahan itu? Langsung kenikmatan dunia yang pernah dia dapatkan tidak terasa lagi. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik. Maka kita dilarang mengikuti jejak mereka. Karena walaupun akhir ayat bicara tentang orang kafir, namun awal ayat itu juga menjadi ancaman bagi orang-orang yang timbangan kebaikannya kalah dibandingkan dengan timbangan keburukan. Ilahuna wallahu a'lam.